Pada malam hari ini kita akan menjelaskan ulang mengenai babu alamatil khafdi. Ternyata kemarin setelah saya lihat silabusnya lagi, itu ada sedikit kekeliruan. Harusnya tiap alamatul i'rab itu dibahas satu kali, satu pertemuan. Jadi saya ulang dari yang babu alamatil jar. Sebelum saya lanjutkan, karena ini pembahasannya mengenai nahwu, jadi sedikit saya ingatkan kembali mengenai pembahasan sebelumnya. Yang pertama, mengenai i'rab, itu tanda asal i'rab, itu kalau rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh, jazm dengan sukun. Itu tanda asal i'rab. I'rab itu kan ada empat, rofa, nasab, jar, jazm. Kemudian untuk tanda i'rab rofa, itu ada beberapa tanda. Yang pertama, itu kemarin ada yang menggunakan dhammah. I'rab rofa menggunakan dhammah itu ada di isim mufrad, jamak taksir, isim ghairu munsharif, kemudian isim mangkus dan maksur. Itu rofa dengan dhammah, cuma diperkirakan. Begitu juga fi'il mudhari itu rofanya dengan dhammah. Kemudian setelah dhammah ada yang rofa menggunakan alif. Rofa dengan alif itu cuma di isim tasniyah, isim yang bermakna dua. Lalu ada yang rofa menggunakan waw. Rofa dengan waw itu ada di jamak mudzakkar salim sama di asmaul khamsah. Yang terakhir ada rofa menggunakan rofa waw. Dah itu aja. Ada tiga, ada dhammah, waw, dan alif. Kemudian untuk i'rab nasab itu ada yang menggunakan fathah. Tanda asalnya adalah fathah. Itu ada di isim mufrad, jamak taksir, kemudian ada di isi jamak muannas, ada di apa? Maksur, mangkus, isim ghairu munsharif, juga nasab dengan fathah. Ada juga yang nasab dengan kasroh, yaitu isim jamak muannas salim, al-muslimati, itu nasabnya menggunakan kasroh. Ada nasab yang menggunakan iya, ada di isim tasniyah dan juga di jamak mudzakkar salim. Nasabnya menggunakan iya. Kemudian ada yang menggunakan alif, yaitu asmaul khamsah. Nasab menggunakan alif. Berikutnya malam hari ini kita akan mempelajari mengenai babu alamatil khafdi. Tanda-tanda i'rab yang digunakan ketika i'rab jar. I'rab jar mempunyai tiga tanda. Ada kasroh, ada ya, ada fathah. Untuk yang kasroh ini, sebagaimana yang sudah dijelaskan, kasroh ini adalah tanda asal i'rab jar. Jadi kasroh, iya dan fathah. Untuk kasroh, menjadi tanda i'rab jar berada di tiga tempat. Yang pertama isim mufrad, marortu bi Zaidin. Isim mufrad adalah isim yang bermakna satu. Rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Lafaz Zaidin ini dibaca jar karena kemasukan huruf jar bi. Kemudian tanda jarnya ini menggunakan kasroh. Selain isim mufrad, ada juga jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang bermakna banyak dengan mengubah mufrad ke wazan tertentu. Untuk jamak taksir ini saya rencananya akan saya terangkan besok. Sekalian kita penjelasan jamak taksir. Seperti lafaz marortu birrijali. Lafaz ar-rijali ini adalah jamak dari lafaz rojulun.
Ar-rijali ini jar tanda jarnya menggunakan kasroh. Yang terakhir ada jamak muannas salim. Marortu bil muslimati. Ini jarnya menggunakan kasroh. Rofa dengan dommah, nasob dengan kasroh, jar dengan kasroh. Untuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim adalah jamak yang berarti banyak untuk lafadz yang perempuan muannas dengan menambahkan alif ta. Jadi kalau teman-teman menemukan lafadz yang akhirannya alif ta, maka itu merupakan tanda dari jamak muannas salim. Itu untuk yang kasroh. Kemudian wafid in kullama biha nusib wal khamsatul asma bi syartiha tusib. Yang berikutnya i'rab jar itu ada yang menggunakan iya. I'rab jar menggunakan iya itu ada di tiga. Ada di isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan di asmaul khamsah. Isim tasniyah adalah isim yang bermakna dua. Kalau mufrad itu satu, tasniyah itu dua, jamak itu banyak. Untuk isim tasniyah, rofa kemarin dengan alif, nasab jarnya dengan ya. Jadi lafaz zaidaini. Jamak mudzakkar salim juga menggunakan ya ketika jar. Marortu bi zaidina. Perbedaannya, kalau teman-teman perhatikan antara jamak muadzakkar salim dan isim tasniyah ketika nasab dan jar itu terletak di harokat nun dan harokat nun pada isim tasniyah itu kasroh dan huruf sebelum ia itu fathah. Zaidaini. Sementara dalam jamak mudzakkar salim harokat nunnya fathah sebelum ijanya berharokat kasroh. Jadi kebalikannya. Zaidina. Yang terakhir yang menggunakan ya adalah asmaul khamsah. Biabika. Ini nanti asmaul khamsah saya juga terangkan besok sama jamak taksir. Misal kita punya lafadz kitabun, satu kitab. Kemudian kita jadikan tasniah. Kalau dalam bentuk mufrad, kitabun, kitaban, kitabin, dalam bentuk tasniah, maka kita harus menambahkan alif nun di waktu rofa. Kitabani dan menambahkan iya nun ketika nasab dan jar. Kitabani, kitabaini, kitabaini. Yang awalnya artinya satu kitab, kemudian berubah jadi dua kitab. Untuk yang jamak mudzakkar salim, kita tambahkan waw nun. Kitabuna dan kitabina ketika nasab dan jarnya. Yang kasroh ada di tiga tempat, yang iya juga ada di tiga tempat. Dan yang terakhir fathah. Untuk fathah itu cuma berada di isim ghairu munsharif. Malam ini akan saya jelaskan lebih rinci. Isim ghairu munsharif ketika jar menggunakan fathah. Bi ahmada. Awalnya ah. Kalau rofa dhamma nasab jarnya fathah. Ahmadu, Ahmada, dan Ahmada. Kemudian ini pembahasan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu adalah isim yang tidak bertanwin dikarenakan ada illat. Jadi kalau teman-teman menemukan wazan-wazan isim ghairu munsharif, maka itu tidak akan ada tanwin. Karena ghairu munsharif itu isim yang tidak bertanwin. Contohnya masajidu, atau yang mungkin sering kalau teman-teman pernah ada di Fatimatu. Fatimatu itu termasuk isim ghairu munsharif, nama perempuan kan ya. Biasanya kita temukan di kitab-kitab hadis An Fatimah. Ini bacanya Fatimata, An Fatimata. Meskipun diawali huruf jar,
Tapi karena jernya menggunakan fathah, anfatimata. Ini selama ini tetap dibaca rofa tanpa nas. Jar tanpa tanwin. Jernya menggunakan fathah Fatimata. Jadi ini tidak bertanwin. Nama-nama kebanyakan itu kalau sudah berakhiran ta itu tidak ada tanwinnya. Khotijatu, Umaru. Makanya kalau kita sering baca kitab hadis itu tidak jarang kita akan menemukan lafaz Umarun yang bertanwin. Usmanun itu ya nggak ada lafaz Usmanun. Nggak ada nama Usmanun ini tanwin. Karena Usmanun ini termasuk isim ghairul munsharif. Usmanu biasanya di Usmanu, Usmana, Usmani. Nggak ada yang Usmanun dengan tanwin. Karena memang isim ghairul munsharif itu adalah isim yang tidak bisa bertanwin dikarenakan ada ilat. Fa'alifut tanithi anat wahdaha wa sighatul jam'il ladzi qad intaha. Untuk ilat sendiri itu terbagi dua. Ada yang ilat satu, ada yang ilat dua. Maksudnya, ilat satu berarti dalam lafaz itu memiliki satu ilat. Kalau ilat dua itu memiliki gabungan dari dua ilat. Yang pertama yang ilat satu. Ilat satu itu ada tiga. Ada alif ta'anis maksurah, ada alif ta'anis mamdudah, dan juga ada sigot muntahal jumu. Ta'nis maksurah itu adalah lafaz-lafaz yang ikut wazan fa'la, fu'la, dan fi'la. Jadi teman-teman bisa dihafalkan wazan-wazan. Setiap ada keterangan wazan itu teman-teman hafalkan sekiranya bisa hafal di luar kepala. Sekiranya ketika misal membaca kitab atau Quran, menemukan lafaz yang sama wazannya, teman-teman bisa paham, oh ini wazannya ini. Kalau ada lafaz wazan fa'ala, fu'la, fi'la, ini namanya alif ta'anis maksurah. Fa'la. Ini ta'nif maksura itu alif bengkong ini namanya ta'nis maksura, alif maksura. Meskipun ini apa? Jar berarti fathah cuma karena ini berupa alif maka fathahnya itu dikira-kirakan. Yang kedua ada alif ta'nis mamdudah. Fa'la'u, sakronu, fukora'u. Fu'ala'u itu contohnya misal fukoro, fukora'u. Ini contoh dari alif ta'nis mamdudah. Ini teman-teman baca misal nemu di Al-Quran ini gak ada yang namanya fuqaraun yang bertanwin. Karena memang ini termasuk contoh isim ghairu munsharif yang dibaca tanpa tanwin fuqara'u, fu'ala'u atau fa'la'u. Ada fa'la'u itu contohnya ada sakron artinya mabuk. Sakron ini oh bukan di sini nih. Fuqara'u, hamro'u. Siwat muntahal jumu. Siwat muntahal jumu itu wazannya mafailu dan mafailu. Kalau ada lafaz yang berwazan mafailu, ini namanya siwat muntahal jumu. Isim ghairu munsharif yang siwat muntahal jumu. Misal contoh ada di lafaz masobihu. Ini contoh dari siwat muntahal jumu. Itu yang ilat satu. Jadi di satu lafaz ini terdapat satu ilat.
baik itu alif tanis, maksurah, mamdudah, atau sigot muntahal jumu. Kemudian ada yang ilat dua. Maksud dari ilat dua itu berarti dalam satu lafaz itu terdiri dari dua ilat. Ada sifat, ada alami, nama. Lafaz-lafaz yang bermakna sifat itu nanti larinya ke ilat dua yang sifat. Kalau ada sifat yang ikut wazan af'ala, maka ini namanya isim ghairu munsharif ilat dua. Apa ilatnya? Sifat dan wazan fi'il. Contoh ahsana atau contoh lain akroma. Semua wazan-wazan af'ala ketika itu bermakna sifat, maka ini ilatnya sifat dan wazan fi'il. Akbaro, seperti Allahu Akbar. Akbaro itu termasuk isim ghair munsharif. Sifat wazan fi'il. Akbaro, akbaru, atau akbar. Yang kedua ada sifat fa'lanu. Sifat yang huruf akhirnya berupa alif nun, seperti contoh sakronu, itu dinamakan isim ghairu munsharif. Wazannya fa'lanu. Sakronu artinya mabuk. Ini dinamakan isim ghairu munsharif karena berupa sifat dengan ilat sifat dan ziyadah alif nun. Kemudian ada udul. Udul ini takrifnya udul itu berubah berubahnya kalimat ke wazan fu'alu. Ukhoru. Ukhoru ini kan aslinya akhoru. Ketika diganti ke wazan fu'alu, maka itu sifat wazan fi'il. Contoh misal, lafat sulasu, masna wa sulasa wa ruba. Ruba'un. Di surat An-Nisa, masna wa sulasa wa ruba. Ruba'u ini asalnya kan dari kata robi'un, yang berarti empat. Kemudian diikutkan wazan fu'alu, dirubah ke wazan fu'alu. Maka menjadi ruba'u. Ruba'u ini isim yang udul, isim ghairu munsharif. Illatnya wasfiyah dan udul. Ini ilat dua bagian pertama, yaitu yang bermakna sifat. Ada sifat wazan fi'il, ada sifat ziyadah alif nun, juga ada sifat berupa udul. Kemudian ilat dua yang berikutnya, itu ilat dua yang alami. Ilat dua yang alami. Isim-isim yang bermakna nama, baik nama itu nama orang, benda, hewan, dan lain-lain, nama mobil, nama bulan, itu juga masuk ke sini. Kalau isim-isim tersebut ikut wazan af'ala, maka ini berarti menjadi isim ghairu munsharif dengan ilat alamiah dan wazan fi'il. Dan ini juga berlaku, misal akbaru ini kan ketika berlaku makna sifat, misal dalam kata-kata Allahu Akbar, itu kan akbaru berlaku sifat. Tapi kalau ada orang yang namanya Akbar,
Misal kola akbaru, berarti akbaru di sini berlaku sebagai nama. Maka kalau dalam konteks akbaru menjadi nama, maka ilatnya adalah alamiah dan wazan fi'il. Jadi meskipun yang awalnya sifat, kalau dijadikan nama, nanti akan menjadi alamiah wazan fi'il. Menjadi isim ghairu munsharif tanpa tanwin. Yang pertama, ziyadah alif nun. Kalau ada nama yang akhirannya alif nun, contoh Usmanu, nama orang Sayyidina Utsman, atau Ramadan, bulan Ramadan. Usmanu, Ramadana, ini termasuk isim ghairu munsharif. Makanya kalau teman-teman pernah dengar niat puasa Ramadan, itu yang betul dibaca Ramadana apa Ramadhani. Nawaitu soma ghodin an ada fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu Ramadana apa Ramadhani. Itu bisa didebatkan, diperdebatkan. Bisa dibaca Ramadana, bisa dibaca Ramadhani. Ala kulli halin, tapi tetap Ramadana di sini isim ghairu munsharif. Kalau dibaca Ramadana berarti Ramadana hadhihi sanati. Hadhihi sama Ramadana itu beda kata. Kalau dibaca Ramadhani berarti di situ dijadikan mudhof ilaih, makanya Ramadannya dibaca kasroh. Karena memang syarat isim ghairu munsharif itu gak boleh mudhof. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Jadi setiap lafadz yang berarti nama dan berakhiran alif nun itu nanti masuknya ke alamiah ziyadah alif nun. Kemudian yang ketiga ada udul. Nama yang berakhir berwazan fu'alu, contoh Umaru, ini semuanya isim ghairu munsharif. Umaru. Jadi kalau teman-teman perhatikan di kitab hadis, setiap penyebutan nama sahabat Umar, Utsman, itu tidak ada yang menggunakan tanwin. Beda dengan kalau An Abi Bakrin itu ada tanwinnya. Atau Sayyidina Ali itu pasti ada tanwinnya. Karena itu bukan isim ghairu munsharif. Untuk tiga ini kan sama ya. Antara alamiah dan wazan fi'il, ini sama-sama ada. Antara alamiah dan sifat, sama-sama ada wazan fi'il, ziyadah alif nun, dan udul. Kemudian yang membedakan ada tarkib masjid. Tarkib masjid itu adalah lafaz yang terdiri dari dua kalimat. Awalnya itu adalah dua kalimat yang dijadikan satu lafaz. Hadramautun. Mungkin kalau kita contohkan ke penamaan di Indonesia kayak contoh desa, misal ada desa namanya Sukamakmur, itu kan berawal dari Suka sama Makmur. Atau Surabaya, itu termasuk tarkib masjid dalam praktek bahasa Indonesia. Karena awalnya itu berasal dari Sura dan Baya dan sebagainya. Itu namanya tarkib masjid. Kok ada lafaz tarkib masjid dalam susunan bahasa Arab, maka itu isim ghairu munsharif. Contohnya Hadramautu. Hadramautun ini terdiri dari dua kata asalnya. Hadro sama mautun. Kemudian digabung dijadikan satu nama Hadramaut. Maka itu isim ghairu munsharif dengan ilat alamiah tarkib masjid. Kemudian ada taknis, nama perempuan. Baik taknisnya itu karena tak, contoh Makkata, atau taknisnya karena memang nama perempuan, Zainab. Zainaba ini meskipun nggak ada taknya, karena ini nama perempuan tetap taknis. An Fatimata, An Khadijata, itu semua taknis. Nggak ada tanwin. Dan yang terakhir, untuk yang alami itu adalah ajami lebih dari tiga huruf. Nama Nabi Ismail ini bukan bahasa Arab. Ajami ini maksudnya adalah selain bahasa Arab. Itu ajami. Contohnya di situ ada Ismailu. Ismailu, Ibrahimu ini semuanya
isim ghairu munsharif dengan ilat alami dan ajami. Jadi isim ghairu munsharif itu ada dua ilatnya ya. Ada yang ilat satu, terdiri dari tiga bab, ada ta'anis maksuro, mamdudah, muntahal jumu. Ada yang ilat dua. Ilat dua itu ada yang sifat wazan fi'il, sifat ziyadah lim nun, sifat udul. Kemudian yang ilat dua berikutnya ada yang alami. Alami wazan fi'il, ziyadah lim nun, udul, tarkin majid, ta'anis, dan ajami. Kemudian syaratnya, kapan isim ghairu munsharif? Ketika jar menggunakan fathah, itu ketika tidak mudhof dan tidak beral. Ini syaratnya. Kalau mudhof dan beral, maka jarnya menggunakan kasroh. Contohnya, masajidu, masajida, masajid. Ini termasuk isim ghairu munsharif yang ilat satu kan ya. Yang berupa alif, sigot, muntahal, jumu. Masajidu, masajidu, min masajidah. Ini jarnya menggunakan fathah. Karena ini sesuai. Tidak ada al dan tidak ada mudhof. Tidak menjadi mudhof. Kalau ada alnya, maka nanti cara bacanya al-masajidu masajida minal masajidi. Ketika jar ini menggunakan kasroh, bukan menggunakan fathah. Karena sudah tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya yang pertama tidak beral. Kemudian yang kedua syaratnya tidak mudhof. Mudhof itu tersusun. Tidak tersusun dengan kalimat lain, tidak sambung dengan kalimat lain. Masajidul harami, masajidul harami, ketika jar, ini dibaca masajidil harami, min masajidil harami. Karena di sini tidak memenuhi syarat, karena menjadi mudhof ilaih. Jadi semua tadi itu, keterangan tadi itu, jarnya menggunakan fathah, itu ketika tidak mudhof dan tidak beral. Ya, ini untuk i'rab khafdi kasrah ya fathah. Yang kasrah mufrad jamak taksir jamak muannas salim. Iya asmaul khamsah ism tasniyah jamak mudzakkar. Yang fathah isim ghairu munsharif. Itu keterangan mengenai isim ghairu munsharif. Kemudian ada isim mangkus dan isim maksur. Isim mangkus, isim maksur ini kalau isim mufrad tasniyah jamak itu perbedaan isim ditinjau dari artinya. Kalau yang artinya satu isi mufrad, artinya dua tasniah. Kalau banyak jamak. Sementara mangkus dan maksur ini, kalau kita meninjau dari huruf akhirnya. Kalau huruf akhirnya itu berupa huruf ilat, alif dan waw, itu namanya isim maksus atau maksur. Isim mutal itu ada dua, yaitu mutalia isim mangkus, mutal alif isim maksur. Untuk isim mangkus, isim yang huruf akhirnya berupa ya, dan sebelumnya berharokat kasroh. Kalau mangkus, akhirnya iya. Kalau maksur, isim yang huruf akhirnya berupa alif dan sebelumnya berharokat fathah. Contohnya, kalau mangkus berupa ya, kalau maksur berupa fathah. Al-Qadi, ini contohnya Al-Qadi, iya, huruf terakhir berupa ya, sebelum akhir harokatnya kasroh. Untuk i'rabnya sendiri, rofa nasab jar untuk lafaz mangkus ini rofanya muqaddarah, nasabnya zahirah, jarnya muqaddar. Jadi lafaz al-qadi ketika rofa bacanya tetap al-qadi.
Kenapa? Karena lafadz huruf iya di sini nggak bisa menerima harokat dhammah. Nggak bisa kita baca al-qadiyu. Karena ini dirasa sulit sama orang Arab. Dan ini nggak bisa diperdebatkan. Maksudnya, kan ini nggak susah Ustaz. Sebab kita lo gampang bacakannya. Al-qadiyu itu kan mudah. Ini nggak bisa diperdebatkan karena tolak ukurnya adalah lisanul Arab. Jadi kalau menurut orang Arab pembaca Al-Qadiyu itu sulit, ya berarti hukumnya sulit. Jadi nggak bisa. Untuk isim mangkus ini robanya muqaddarah. Baru ketika nasab harokat iyanya kelihatan. Jadi langsung kelihatan. Al-Qadiyah. Al-Qadi, Al-Qadiyah, Bil-Qadi. Kalau jarnya juga bukan menjadi Al-Qadi. Itu nggak bisa lah juga. Itu isim mangkus. Sementara untuk isim maksur yang berakhiran alif sebelum akhir fathah, itu semua tanda i'rabnya dikira-kirakan. Al-fata, al-fata, dan al-fata. Jadi semuanya dikira-kirakan. Rofa nasab jarnya dikira-kirakan semua. Dan kemudian ada namanya isim yang mudhaf pada yang mutakallim. Iya mutakallim itu adalah iya yang berarti milik. Semuanya dikira-kirakan ke iya mutakalimnya. Ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Semuanya dikira-kirakan. Jadi misal ada contoh kitabun. Misal kita mau buat contoh baiti. Baitun ini kan artinya adalah rumah. Baitun. Kalau rofa doma baitun. Kalau nasab baitan. Kalau jar baitin. Tapi ketika lafadz baitun ini kita gabung dengan yang mutakallim, nah ini kan artinya menjadi rumahku. Ketika rofa baiti, nasab baiti, jar juga baiti. Semuanya sama. Tanda i'rabnya dikira-kirakan kepada ya mutakallimnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Kalau dirasa paham, saya lanjutkan dulu. Wal wawu fi ka musliman utmirat wan nunu fi latublawunna kuddirat. Ini pembahasan mengenai syarat mudhaf. Ketika kita ingin memudhafkan jamak mudzakkar salim, ketika ingin memudhafkan jamak mudzakkar salim dengan ya mutakallim, maka waw yang tadi awalnya itu dikira-kirakan menjadi ja'al muslimayyah. Muslimuna, ini kan contoh dari jamak mudzakkar salim. Ketika rofa muslimuna, li-nya ini adalah ya mutakallim. Kemudian nunnya ini dibuang karena syarat dari mudhof itu gak boleh memiliki nun jamak. Muslimu ya. Jadi dan pada akhirnya menjadi musliminya. Musliminya. Semuanya dikira-kirakan. Rofa nasab jar, cara bacanya tetap musliminya. Gitu juga ketika sambung dengan nun taukid. Af'alul khamsah, fi'il af'alul khamsah. Ketika bertemu dengan nun taukid sakilah, nun taukid sakilah ini fi'il berarti pembahasan fi'il. Tanda i'rabnya berupa nun dikira-kirakan latublawunna. Ini kesimpulan besarnya, garis besarnya. Isim mufrad, jamak taksir. Yang belum kita jelaskan, yang belum saya jelaskan itu ada di jamak taksir dan asmaul khamsah.
Nanti akan saya jelaskan besok. Tabelnya kalau isim mufrad, dhamma fathah kasroh, muslimatun, muslimatan, muslimatin, isim tasniyah alif iya iya, muslimani, muslimaini, muslimaini. Tasniyah itu artinya menambah isim yang bermakna dua dengan menambah alif nun. Jadi tanda pengenalnya untuk mengenalinya itu di sini. Alif nun. Alif nun atau ya nun. Ini tanda untuk mengenali isim tasniyah. Muslimah ini. Kemudian jamak mudzakkar salim. Muslimuna. Wow. Muslimina. Iya. Dan muslimina. Iya. Wow. Iya. Iya. Perbedaannya, seperti yang udah saya katakan, kalau jamak mudzakkar salim itu bacanya mina, nunnya fathah. Kalau isim tasnya maini, nunnya kasroh. Itu perbedaan mendasarnya. Kalau kita lihat Al-Quran, itu yang paling banyak itu menggunakan isim jamak mudzakkar salim. Muslimina itu banyak di Al-Quran. Mukminina. Kalau yang isim tasnya ini agak jarang. Atau malah bisa dibilang sedikit. Kemudian jamak muannas salim adalah isim yang bermakna perempuan, banyak perempuan dengan tambahan alif ta. Ini yang bisa jadi kita jadikan tanda itu alif ta-nya. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Doma, kasro, dan kasro. Kemudian jamak taksir, doma fathah kasro, kitabun, kitaban, kitabin. Asmaul khamsah itu menggunakan waw, alif, dan ya. Ini juga ada syaratnya, harus dimudafkan. Nanti besok saya coba terangkan ini. Abuka, abaka, dan abika. Sim ghairun munsharif, dhamma fathah fathah. Makkatu, makkata, makkata. Isim mangkus dan isim maksur. Isim mangkus al-qadi, al-qadiyah, al-qadi. Maksur al-fatah, al-fatah, al-fatah. Isim yang mudhaf, kitabi, kitabi, kitabi. Cuma di Al-Qadi ini yang ketika nasab kelihatan. Al-Qadiyah. Hmm. Coba ini. Alhamdu ini kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim. Tandanya. Alif lam. Alif lam. Kira-kira Alhamdu ini huruf apa? Rofa. Huruf rofa. Tanda rofanya menggunakan Dhamma. dhamma. Coba Alhamdu dibaca nasab jadi. Alhamdulillah. Kalau jer. Hamdi. Alhamdu kalau jer menjadi alhamdi. Kemudian alhamdu coba kita jadikan tasniyah ketika rofa. Cara menjadikan tasniyah rofa itu berarti kita menambahkan alif Alif nun. nun. Maka cara bacanya ham dani.
Kalau waktu jar maka menjadi hamdaini. Lilladzi ala bil kitab al-kitab isim mufrad i'rab nasab. Kemudian ini yang berbeda al-mu'minina termasuk isim isim apa ini? Al-mu'minina isim akhiran iya nun. Sim. Muzak. Isim apa? Kasih. Jamak mudzakkar Salim. salim. Cara bedanya kalau mukminina berarti itu adalah jamak mudzakkar salim. Kalau isim tasniyah ini cara bedanya mukmina ini. As-solihati akhiran alif ta itu berarti isim Jamak muannas salim. jamak muannats salim. Ini menggunakan kasroh, i'rab nasab atau i'rab jar. Anna lahum ajaran hasanah. Hasanah i'rab nasab. Ada pertanyaan? Insya Allah tidak Ustaz. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga teman-teman bisa paham ya. Untuk Amin. tugasnya yang kemarin itu bisa dikumpulkan ya malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.